Salam sejahtera mahasiswa yang berbahagia. Di video kali ini kita akan melanjutkan diskusi terkait integral tak wajar. Bersama saya Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Setelah memahami dengan baik konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung integral suatu fungsi yang diskontinu pada batas terdefinisi yang ditentukan. Ini kebalikan dari video sebelumnya, di mana fungsinya pada video sebelumnya adalah fungsi yang kontinu, tapi batasnya yang tak wajar. Apabila kita menemukan integral dengan batas bawah A, batas atas B, fungsi fx dx, dan fx memiliki titik diskontinu pada rentang tertutup A, B, maka kita akan menjumpai 4 keadaan umum. Keadaan yang pertama adalah fungsinya diskontinu pada batas bawah, tetapi kontinu pada titik selain itu. Maka kita perlu menerapkan konsep limit di sini dengan menukar bahwasanya A menjadi nilai P, dan kemudian kita ambil limit P menuju A dari arah kanan. Kondisi kedua adalah kondisi ketika fungsinya diskontinu pada batas atas dan kontinu pada batas selain itu. Maka kita di sini menggunakan konsep limit dengan mengganti batas atas tersebut sebagai Q, dan kita ambil limit Q menuju B dari arah kiri. Karena B adalah batas atas, ya, maka otomatis kita mengapproach-nya dari arah kiri. Berikut diberikan salah satu contoh. Fungsinya adalah Y 1 per akar 16 dikurang X kuadrat. Daerah bekerja kita itu dari 0 sampai 4. 4 tidak termasuk karena ketika X sama dengan 4, Y-nya tidak memiliki nilai. Dengan demikian kita menggunakan konsep limit di sini ketika X mendekati 4 dari arah kiri. Keadaan ketiga yang dapat kita temukan adalah ketika fungsi diskontinu pada X sama dengan C dalam rentang A, B. Misalkan ada pada kurva berikut ini. Fungsinya adalah 1 per X kuadrat, dan kita tahu 1 per X kuadrat tidak memiliki nilai Y ketika X sama dengan 0. Maka dengan demikian penyelesaiannya adalah kita perlu split integral dari A ke B itu menjadi 2 integral. Di mana untuk integral yang pertama batas atasnya adalah C, dan untuk integral yang kedua batas bawahnya sekarang yang menjadi C. Dan karena kita mengetahui bahwasanya pada titik C fungsinya tidak terdefinisi, maka kita gunakan konsep limit. Kita ganti C menjadi P dan kita ambil limit P mendekati C dari arah kiri. Serupa dengan integral yang kedua, karena fungsi tidak terdefinisi pada batas bawah C, maka dengan demikian C kita ganti menjadi Q misalkan di sini, dan kita ambil limit ketika Q mendekati C dari arah kanan. Keadaan keempat yang mungkin ditemui adalah fungsi diskontinu pada kedua batas integral, baik A maupun B. Dalam hal ini kita juga split integral tersebut menjadi 2. Misalkan limit A menuju B ini diganti menjadi P menuju C dan C menuju Q, di mana P sekarang sudah diganti dari yang sebelumnya A. Kita buat di sini limit P mendekati A dari arah kanan, dan di sini kita buat bahwasanya limit ketika Q mendekati B dari arah kiri, dan nilai B sudah kita ganti di sini menjadi Q. Kita lihat contoh berikut. Evaluasi integral 0 sampai 4 dx per akar 16 dikurang X kuadrat. Ketika X sama dengan 4, maka nilai penyebutnya bernilai 0. Maka dengan demikian 4 perlu saya ganti menjadi suatu variabel, di sini saya sebut Q.
Dan saya ambil limit ketika Q mendekati 4 dari arah kiri. Integral ini bisa diselesaikan dengan tabel yang pernah diberikan, ya. Dapat kita hasilnya arcus sin X per 4, dan dengan mensubstitusi batas yang berkesesuaian kita mendapatkan bahwasanya integral ini konvergen ke nilai pi per 2. Sebagai informasi, berikut ditampilkan kurva arcus sin X. Ketika sudutnya tersebut bernilai 1, ya. Ketika ini bernilai 1, ya, maka nilai fungsinya adalah pi per 2, ya. Maka ini yang kita substitusi di sini. Ketika nilai x-nya adalah 0 di sini, ya, maka kita mensubstitusi nilai y-nya juga sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah pi per 2. Kita lihat sekarang contoh yang lebih complicated. Evaluasi apakah integral berikut divergen atau konvergen, dan jika konvergen tentukan nilainya. Integralnya adalah integral dengan batas bawah min 4, batas atas 4. Fungsinya adalah 2x tambah 1 dibagi dengan akar 16 dikurang x kuadrat. Di sini kita lihat, ya, bahwasanya ketika nilai x tersebut sama dengan 4 atau min 4, maka si penyebutnya ini akan bernilai 0. Dalam artian kita memiliki batas atas dan batas bawah itu yang sama-sama memiliki ketidakkontinuan fungsi pada titik tersebut. Dalam arti ini kita perlu men-split integralnya menjadi 2. Namun sebelum itu kita perlu split integralnya menjadi 2 terlebih dahulu dengan split pembilangnya, ya. Ini adalah 2x tambah 1 sekarang menjadi 2x untuk integral yang berwarna merah, dan 1 di sini untuk integral yang berwarna biru. Kita akan selesaikan ini satu persatu, ya, dengan batas yang tetap min 4 sampai 4 untuk kedua integral tersebut. Kita selesaikan yang berwarna merah terlebih dahulu. Kita gunakan teknik substitusi di sini. U sama dengan 16 kurang x kuadrat, du sama dengan minus 2x dx, dan min du adalah 2x dx. Ini kita perlukan karena kita punya 2x dx di sini, ya, sehingga convenient ketika kita menggantinya langsung menjadi minus du. Kemudian kita selesaikan integral tersebut dalam bahasa U sehingga menjadi minus integral 1 per akar U du. Pengintegralannya akan mendapatkan nilai minus 2 akar U plus C, sehingga integral ini menjadi minus 2 akar 16 dikurang x kuadrat ditambah C. Kita lanjut menyelesaikan integral yang berwarna merah. Sekarang kita pertimbangkan batasnya. Karena batasnya menyebabkan fungsi yang diintegralkan tersebut tidak kontinu, maka kita perlu melakukan pendekatan limit. Pertama kita split integralnya menjadi 2. Batas yang pertama itu dari minus 4 menuju 0, dan yang kedua dari 0 menuju 4. Tentu kita menggunakan limit di sini. Kita mengganti min 4 dengan T, dan kita lakukan limit T menuju minus 4 dari arah kanan. Terus kemudian untuk yang kedua, batas atasnya di sini adalah 4. Kita ganti dengan S, dan kita ambil limit S menuju 4 dari arah kiri. Kita masukkan hasil pengintegralannya dengan batas yang sesuai. Kemudian kita substitusikan. Dari sini kita dapatkan bahwasanya integralnya itu bernilai 0. Selanjutnya kita selesaikan integral yang berwarna biru. Integral ini adalah dari suatu fungsi 1 per akar 16 dikurang x kuadrat. 16 adalah 4 kuadrat, dan kita pernah melihat bentuk integral ini, dan penyelesaiannya adalah arcus sin x per 4. Kita aplikasikan ke dalam pengintegralan dengan batas min 4 sampai 4 ini dengan terlebih dahulu kita split integralnya. Yang pertama itu dari T menuju 0, dan yang kedua dari 0 menuju S, di mana yang pertama T menuju min 4 dari arah kanan, dan yang kedua adalah S menuju 4 dari arah sebelah kiri.
Kita masukkan ya pengintegralannya sehingga kita memperoleh arcus sin x per 4 ya, dengan batas yang sesuai. Di sini kita melihat bahwasanya substitusinya menghasilkan nilai sebesar pi. Sebagai pengingat ya, kalau kita memiliki kurva arcus sin x-nya itu berada pada rentang min 1 sampai 1 dan y-nya itu berada pada rentang minus pi per 2 menuju pi per 2. Dan dengan mengetahui integral berwarna biru dan yang berwarna merah, maka kita tinggal menjumlahkan hasilnya. Sehingga kita mendapatkan penyelesaian dari soal yang mula-mula, yaitu integral minus 4 menuju 4. 2x tambah 1 dibagi dengan akar 16 dikali x kuadrat dx. Ini menghasilkan pi. Integralnya konvergen. Sekarang kita lihat satu contoh lagi di mana integral dengan batas tentu memberikan hasil yang divergen. Evaluasi integral min 2 sampai 3 1 per x kuadrat dx. Kita mengetahui bahwasanya integral ini diskontinu pada nilai x sama dengan 0. Karena kalau kita substitusikan x sama dengan 0, maka kita mendapatkan 1 per 0 yang tidak terdefinisi. Maka kita perlu men-split ya batasnya. Yang pertama itu dari min 2 sampai t, dan yang kedua dari s menuju 3 ya. Dimana t adalah 0 dari arah sebelah kiri dan yang kedua adalah s 0 dari arah sebelah kanan. Setelah kita melakukan pengintegralan ini, mendapatkan minus 1 per x ya, dan memasukkan batas yang sesuai dengan konsep limit, kita memperoleh bahwasanya kita memiliki limit minus 1 per t ketika t mendekati 0 dari arah kiri. Maka dengan demikian kita mendapatkan tak hingga di sini, sehingga integralnya ini divergen. Para mahasiswa yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung video. Kita telah belajar bagaimana mengintegralkan suatu fungsi yang diskontinu pada batas yang terdefinisi. Ini dapat ditentukan dengan menyelidiki terlebih dahulu titik penyebab ketidakkontinuan. Kadang-kadang kita perlu memecah selang integral sehingga menghasilkan dua integral dari satu integral. Dan kemudian dalam penyelesaiannya kita menggunakan konsep limit untuk mensubstitusi pada batas yang tak wajar tersebut. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih.